Hola a todos, aquí desde la cuarentena china, día 12, ya me queda poquito. Hoy un día muy especial para uno de los clubes donde más he disfrutado. 인도네시아 축구 팬들 잘 계십니까? 저는 잘 있습니다. 특별하게 제가 인도네시아 대표팀 경기를 팬분들과 같이 시청하려고 합니다. 카페 플러스 아람투아에서 3월 20일 Alasan Ketum PSSI Erick Thohir belum tunjuk direktur teknik baru usai perkenalkan Jordi Cruyff bikin kejutan baru. Shin Tae-yong konfirmasi saksikan laga Timnas Indonesia versus Timnas Australia dan Bahrain di tanah air. Live malam hari di RCTI. Ini jadwal siaran langsung Timnas Indonesia versus Timnas Bahrain, hancurkan The Reds, Garuda. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PSSI menata ulang sepak bola Indonesia dari kompetisi, Timnas Indonesia, hingga permasalahan di akar rumput. Belum lama ini, PSSI mengambil langkah berani dengan memecat Shin Tae-yong dan mendatangkan pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Setelah Kluivert diperkenalkan kepada publik secara resmi pada 12 Januari lalu, PSSI juga mengumumkan para asistennya yang akan membantu perjuangan Timnas Indonesia. Untuk posisi pelatih Timnas U23 Indonesia, juga sudah ditunjuk Gerald Van den Burg yang sekaligus menjadi asisten Patrick Kluivert. Tak hanya sosok pelatih, terbaru PSSI memperkenalkan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis pada Selasa, 25 Februari 2025. Akan tetapi, yang masih menjadi sorotan dan pertanyaan besar netizen Indonesia sampai saat ini adalah siapa yang akan mengisi posisi Direktur Teknik PSSI. Pasalnya, sampai saat ini PSSI belum mendapatkan sosok baru yang akan mengisi posisi tersebut. Sebelumnya kabar Direktur Teknik PSSI yang baru bakal diperkenalkan muncul pada akhir Februari ini. Namun, hingga saat ini belum juga ada sosok yang bakal mengisi posisi itu. Erick Thohir pun mendapatkan pertanyaan soal siapa sosok Direktur Teknik PSSI yang baru setelah memperkenalkan Jordi Cruyff. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengakui bahwa sebenarnya PSSI masih melakukan pencarian. PSSI tak ingin nantinya mereka justru kewalahan akibat standar tinggi yang diterapkan oleh sosok Direktur Teknik baru. Oleh karena itu, PSSI memilih berhati-hati untuk merekrut direktur teknik. Ini kami sedang cari, ujar Erick Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com di Menara Dana Reksa, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2025. Jadi sebelumnya sempat ada figur-figur yang saya kira mendekati dan akan kami rekrut tetapi intinya kami hati-hati, ucapnya. Mantan pemilik Inter Milan itu menekankan bahwa dia tak ingin nantinya PSSI justru mengalami kesulitan sendiri. Jangan sampai kami kumpulkan nama-nama besar tetapi ternyata kami belum siap bekerja dengan nama-nama besar itu, jelasnya. Menteri berusia 53 tahun tersebut mengaku bahwa nantinya Jordi Cruyff juga akan membantu PSSI mencarikan sosok yang tepat untuk menempati posisi itu. Menurutnya, mantan pemain Barcelona dan Manchester United tersebut adalah sosok yang sangat detail. Ya memang Jordi coba membantu memberikan masukan secara teknis dan coba mengembangkan filosofi sepak bola kita, termasuk nanti mencari dirtek, tutur Erick. Karena dengan posisi hari ini, kami tidak merekrut individu untuk sekadar bergabung tanpa membuat tim yang baik, pungkasnya. Shin Tae-yong konfirmasi saksikan laga Timnas Indonesia versus Timnas Australia dan Bahrain di tanah air. Shin Tae-yong mengonfirmasi menyaksikan laga Timnas Indonesia versus Timnas Australia dan Bahrain di tanah air. Kabar itu disampaikan langsung Shin Tae-yong di akun Instagramnya, shintaeyong7777. Halo para penggemar sepak bola Indonesia, apa kabar? Saya sendiri dalam keadaan baik. Secara spesial saya ingin menonton pertandingan Timnas Indonesia bersama penggemar, kata Shin Tae-yong. Berdasarkan pernyataan di atas, Shin Tae-yong tidak datang ke stadion atau venue pertandingan. Pelatih asal Korea Selatan itu akan hadir di acara nonton bareng yang diadakan salah satu perusahaan coffee shop. Alhasil, banyak pencinta sepak bola tanah air yang langsung membanjiri unggahan Shin Tae-yong tersebut. Mereka bertanya bagaimana cara reservasi nonton bareng laga Timnas Indonesia yang dihadiri ex-juru taktik Seongnam FC tersebut. Terlepas dari itu, Shin Tae-yong saat ini berada di Indonesia. Ia tiba di Indonesia pada Kamis, 20 Februari 2025. Shin Tae-yong tiba di Indonesia untuk menghadiri serangkaian acara yang dibuat STY Foundation, yayasan yang dibentuknya pada November 2024. Sejauh ini belum diketahui apakah Shin Tae-yong akan pulang ke Korea Selatan lebih dulu atau tetap bertahan di Timnas Indonesia hingga Maret 2025. Namun, dengan Golden Visa yang dimiliki, Shin Tae-yong disinyalir akan lebih dulu pulang ke Indonesia,
Mengingat laga Timnas Indonesia versus Timnas Australia akan digelar 23 hari lagi. Harapannya, Timnas Indonesia bisa meraih hasil positif melawan Australia dan Bahrain. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengincar 4 angka dalam 2 laga Maret 2025. Jika 4 angka berhasil disabet, peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 masih terjaga. Sekarang sampai matchday ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi 3. Timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Jadi, sanggup menggila dalam laga Maret 2025, Timnas Indonesia? Live malam hari di RCTI. Ini jadwal siaran langsung Timnas Indonesia versus Timnas Bahrain, hancurkan The Reds, Garuda. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia versus Timnas Bahrain di laga ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dirilis. Berdasarkan jadwal yang ada, laga penuh gengsi ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Selasa, 25 Maret 2025 pukul 20.45 WIB dan live di RCTI serta GTV. Pelatih Timnas Bahrain, Dragan Talajic, melempar psiwar jelang laga melawan Timnas Indonesia. Ia mengaku tidak takut terhadap tim manapun, termasuk Timnas Indonesia yang ranking FIFA-nya masih di bawah mereka. Kami tidak takut kepada siapapun. Kami adalah kelompok yang percaya kepada diri sendiri. Kami akan bekerja keras demi mewujudkan impian kami, lolos Piala Dunia 2026, kata Dragan Talajic. Okezone mengutip dari Gulf Daily News, Selasa, 25 Februari 2025. Timnas Bahrain mencoba memanfaatkan 4 laga sisa Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebaik mungkin. Terlebih secara kepercayaan diri mereka sedang tinggi-tingginya setelah pada Januari 2025 baru saja keluar sebagai juara Piala Teluk atau Piala AFF-nya Asia Barat. Meski begitu, Timnas Indonesia juga pantang minder dihadapkan dengan The Reds, julukan Timnas Bahrain. Selain laga digelar di kandang sendiri, secara materi pemain skuad Timnas Indonesia lebih mewah ketimbang Bahrain. Ukurannya bisa dilihat dari harga pasaran kedua tim. Pemain termahal di Timnas Indonesia adalah Mees Hilgers yang mencapai 9 juta euro. Sementara di skuad Bahrain, pemain termahal adalah Ali Madan yang hanya menyentuh 2,5 juta euro. Kemenangan praktis dibidik Timnas Indonesia saat melawan Bahrain. Sebab, hanya kemenangan yang akan membuka jalan Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Hingga matchday ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia. Berhubung ada momentumnya, tak ada salahnya bagi Timnas Indonesia memburu tiket Piala Dunia 2026. Jadi bisa lolos ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia. Jelang laga lawan Australia dan Bahrain, Jay Idzes kirim pesan penting untuk penggemar Timnas Indonesia. Kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes, mengirim pesan kepada publik tanah air sebelum 2 laga penting di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Australia dan Bahrain. Laga melawan Australia bakal digelar pada 20 Maret 2025 di Sydney. 5 hari kemudian, anak asuh Patrick Kluivert bakal menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia masih berada di posisi ketiga klasemen sementara Grup C dengan catatan 6 poin. Posisi tim merah putih masih rawan tergusur oleh para pesaing. Jay Idzes pun mengirim pesan kepada para penggemar sebelum 2 laga krusial tersebut. Pemain dengan nomor punggung 3 di skuad Garuda itu meminta para penggemar untuk selalu menjaga kesehatan supaya bisa mendukung perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dirinya mengaku sudah tak sabar untuk segera membela Timnas Indonesia, namun, fokusnya saat ini adalah membantu klubnya. Bulan depan ya? Baiklah, yang paling penting adalah jagalah kesehatan kalian, ujar Jay Idzes dilansir bolasport.com dari akun Instagram Gifarid. Kami sangat membutuhkan dukungan kalian bulan depan. Saya sudah tidak sabar untuk pertandingan itu. Tetapi saat ini saya baru selesai latihan dengan Venezia, sama seperti pemain lainnya yang masih fokus dengan klub masing-masing, lanjut bek berdarah Belanda ini di bulan Maret.
Jay Itzes menyatakan butuh dukungan publik tanah air. Dukungan bisa dilakukan melalui semua platform, mulai dari media sosial sampai datang langsung ke stadion. Bek 24 tahun tersebut yakin tiket laga Timnas Indonesia versus Bahrain bakal ludes terjual, tetapi bulan depan, kami sangat butuh dukungan kalian, ujar Itzes. Entah itu lewat televisi, media sosial, atau jika memungkinkan datang langsung ke stadion. Saya yakin tiket akan habis terjual. Jadi, ayo dukung kami, lanjutnya. Jay Itzes juga yakin Timnas Indonesia bisa menggulung Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemenangan jadi target Timnas Indonesia saat berjumpa Bahrain. Kami harus menang, ujar Jay Itzes dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Malva Fauzan. Pada pertemuan perdana, Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia dan Bahrain. Hal itu jadi modal positif sebelum menjalani pertemuan kedua. Rafael Struijk curhat. Sering kelelahan saat tiba di pemusatan latihan Timnas Indonesia. Striker Timnas Indonesia, Rafael Struijk, mengakui harus mengatur pola tidur dengan baik saat menjalani pemusatan latihan. Struijk jadi salah satu pemain yang diandalkan skuad Garuda terutama untuk bertugas di lini serang. Hal ini membuat dia selalu jadi pemain reguler sejak berseragam tim muda ADO Den Haag dan saat ini membela Brisbane Roar. Sebagai pemain yang berkarir di luar negeri, dia harus menempuh jarak yang lebih panjang untuk tiba di tanah air. Salah satu yang jadi faktor utama adalah menjaga kondisi fisik agar bisa terus memberikan hasil maksimal di setiap laga. Rafael Struijk menjelaskan, saat awal tiba di pemusatan latihan Timnas adalah hari yang berat pasalnya. Dia harus datang dari perjalanan jauh dan segera menyesuaikan dengan tim yang sudah menggelar latihan. Dia harus menjaga pola istirahat dengan baik dan segera siap untuk berada di skuad Garuda. Karena kamu tahu, saat bersama Timnas, selalu ketika saya datang ke sini, saya selalu kelelahan, jadi pola tidurku jadi kacau, kata Rafael Struijk dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Mandiri InHealth. Pemain berusia 21 tahun ini melanjutkan, terkadang memang sulit untuk menjaga kondisi tetap bugar. Akibatnya, dia sering terlihat kelelahan saat sudah berada di Timnas. Namun, Struijk menegaskan bahwa hal tersebut bukan halangan apalagi saat dia sudah bertugas bersama skuad Garuda. Dia siap memberikan segalanya dan membawa Timnas meraih prestasi di masa depan. Jadi saya hanya berusaha tidur dengan teratur. Tapi kadang-kadang saat melihat wajahku mereka bilang aku sedikit kelelahan. Tapi ketika di lapangan dan bermain, berikan seluruhnya, saya tidak akan lelah, tutupnya. Tapi kadang-kadang saat melihat wajahku mereka bilang aku sedikit kelelahan. Tapi ketika di lapangan dan bermain, berikan seluruhnya, saya tidak akan lelah, tutupnya. Laga tersebut jadi ajang debut untuk pelatih Patrick Kluivert dan timnya setelah ditunjuk oleh PSSI beberapa waktu lalu. Mereka berambisi tinggi untuk bisa memberikan prestasi terutama menjaga mimpi untuk lolos ke Piala Dunia 2026. FC Dallas optimis Martin Paes bakal menggila di MLS 2025. Kiper tim nasional, Timnas Indonesia, Martin Paes diakini bakal menggila di MLS 2025. Prediksi itu disampaikan langsung oleh manajer konten digital FC Dallas, Gareth Melcher. Martin Paes berhasil bersinar bersama FC Dallas pada Liga Amerika Serikat, MLS, 2024. Meski klub tak memenangkan gelar, Martin tercatat sebagai penjaga gawang terbaik. Kiper berusia 26 tahun itu berhasil mencatatkan 118 penyelamatan, jumlah tertinggi dalam satu musim sejak bergabung dengan FC Dallas. Dia juga sukses mencatat 5 clean sheet atau nirbobol pada musim lalu. Pada kurun 15 Mei, 18 Juni 2024, Martin juga mencatat jumlah penyelamatan tertinggi dengan 5 atau 6 penyelamatan dalam 6 laga beruntun. Performa apik ini membawa Martin memenangkan gelar Best Saves atau penyelamatan terbaik di MLS 2024. Gareth Melcher berpendapat, Martin bisa mengulang pencapaian manisnya pada musim 2025. Dia mengatakan, gaya bermain FC Dallas yang ofensif akan membuatnya menjadi tembok terakhir bagi tim. Saat itulah, Martin bisa unjuk kemampuan. Martin Paes adalah salah satu penjaga gawang terbaik di MLS dan kami berharap FC Dallas akan bermain dengan gaya yang sangat menyerang, kata Gareth dikutip dari laman resmi FC Dallas, Kamis, 27 Februari 2025. Bagi saya, itu berarti ada kemungkinan besar tim lawan tersebut akan melepaskan sejumlah tembakan dan, karena ia hebat, Paes diharapkan akan mampu menyelamatkan banyak dari tembakan tersebut. Tambahnya, Melcher juga optimistis, Martin bisa kembali mencatat penyelamatan per pertandingan lebih banyak pada musim ini. Dia yakin, mantan kiper Go Ahead Eagles itu mampu mengungguli penjaga gawang lainnya di MLS 2025.
Harap perhatikan bahwa kami menggunakan metrik penyelamatan per pertandingan dan bukan penyelamatan secara keseluruhan karena PAES kemungkinan akan absen dalam beberapa pertandingan karena tugas internasionalnya bersama Indonesia, ujar Melcher. Namun, berdasarkan penyelamatan per pertandingan, PAES bisa mengungguli semua penjaga gawang utama dengan jumlah penyelamatannya, tukasnya. Sementara itu, Martin sendiri sudah tampil perdana bersama FC Dallas musim ini. Martin mencatatkan 2 penyelamatan saat FC Dallas comeback atas Houston Dynamo, 2-1, di pekan pertama MLS 2025, Minggu, 23 Februari 2025, lalu. FIFA merilis daftar 6 pemain muda yang naik daun di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain berjuluk Rising Star ini menunjukkan penampilan yang solid dan memberikan kontribusi maksimal di timnas. Daftar tersebut diisi oleh Muhammad Abu Al-Nadi, Yordania, Abusbek Faizullah F, Uzbekistan, Marcelino Ferdinand, Timnas Indonesia, Ali Jasim, Irak, Marcus Meloni, UEA, dan Sol Yong-wo, Korea Selatan. Dari Indonesia, Marcelino Ferdinand bermain apik pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia sukses mencetak brace saat pertandingan melawan Arab Saudi dan membawa Indonesia mencatatkan kemenangan perdana di ajang tersebut. Marcelino Ferdinand menjadi pemain yang cukup menonjol di skuad Garuda saat ini. Meski sempat mendapatkan sorotan karena performanya yang tidak konsisten, pemain asal Oxford United ini berjalan menunjukkan kelasnya. Dia bermain maksimal saat timnas Indonesia melawan Arab Saudi yang berakhir dengan skor 2-0. Ini jadi momentum tepat bagi sang pemain untuk memberikan bukti bahwa dia bisa menjawab kritik dengan penampilan memukau di lapangan. Apalagi, dia masih muda dan penampilannya bersama timnas Indonesia masih panjang. Selain itu, pemain yang berposisi sebagai gelandang ini selalu jadi pilihan utama dan sudah mengoleksi 32 caps di timnas. Ferdinand memiliki kemampuan teknik yang mengesankan dan kemampuan membaca permainan dalam perannya sebagai gelandang serang. Penampilannya telah memukau para penonton. Dan puncaknya adalah ketika ia mencetak kedua gol dalam kemenangan bersejarah Garuda atas Arab Saudi bulan lalu, ditulis rilis di laman resmi FIFA. Pemain kelahiran Jakarta ini seolah membuat laga melawan Green Falcon menjadi sarana agar dunia kembali memberikan sorotan padanya. Salah satu aksinya yang cukup dikenang adalah selebrasi ikonik dengan duduk di bangku belakang gawang. Foto tersebut kemudian menyebar cepat di media sosial pasca laga melawan Arab Saudi. Hal ini sekaligus menjadi pernyataan bahwa Indonesia kembali ke persaingan untuk lolos ke babak selanjutnya setelah tambahan 3 poin di laga tersebut. Pasukan Shin Tae-yong akan kembali bertugas pada bulan Maret nanti menghadapi Australia dan Bahrain. Selebrasi ikoniknya, di mana ia dengan tenang duduk dan berpose di atas kursi, telah ditiru di berbagai lapangan di seluruh Indonesia. Kemampuan yang ia tunjukkan selama pertandingan membuat banyak penggemar terpesona. Kemenangan tersebut membawa Indonesia ke posisi ketiga di grup C, meningkatkan harapan mereka untuk lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan mereka. Di usianya yang baru menginjak 20 tahun, Marcelino telah menjadi pemain yang tidak terpisahkan dari negaranya. Semua ini bermula dari komentar salah satu anggota Exco PSSI, Hairul Anwar di akun Instagram pribadinya. Dirinya mengucapkan kalimat terima kasih kepada Shin Tae-yong. Pria asal Tulungagung tersebut menegaskan pelatih asal Korea Selatan tersebut tetap menjadi bagian dari transformasi sepak bola Indonesia. Terima kasih Shin Tae-yong atas kebersamaannya selama ini, ujar Hairul Anwar. Kamu tetap menjadi bagian sejarah transformasi sepak bola Indonesia. Lanjutnya, tentu, kabar ini sangat mengejutkan. Mengingat kontrak Shin Tae-yong baru habis pada 2027 mendatang. Selain itu, juru taktik 54 tahun tersebut sudah memberikan banyak prestasi baru untuk Merah Putih. Skuad Garuda berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Selain itu, dirinya juga sukses menembus babak semifinal Piala Asia U23 2024. Pada tahun yang sama, Shin Tae-yong juga mengirim timnas Indonesia ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu membuat Indonesia menjadi wakil tunggal ASEAN di ronde ketiga. Selain itu, juru taktik 54 tahun tersebut sudah memberikan banyak prestasi baru untuk Merah Putih. Skuad Garuda berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Selain itu, dirinya juga sukses menembus babak semifinal Piala Asia U23 2024. Pada tahun yang sama, Shin Tae-yong juga mengirim timnas Indonesia ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu membuat Indonesia menjadi wakil tunggal ASEAN di ronde ketiga. Timnas Indonesia juga baru saja membukukan kemenangan perdana di bawah Shin Tae-yong pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil ini membuat timnas Indonesia masih bersaing untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Pernyataan Hairul tersebut memicu reaksi keras di akun media sosial X atau Twitter. Nama Shin Tae-yong langsung jadi trending topik nomor 1 di Indonesia usai kabar tersebut. Warganet Indonesia bersimpati dengan apa yang terjadi kepada Shin Tae-yong.
Sir Alex Ferguson membangun Manchester United dari nol. Shin Tae-yong membangun timnas Indonesia dari minus, ditulis akun Gila Bola _ina. Jika coach Shin Tae-yong benar-benar dipecat, apakah penggantinya nanti bisa melebihi prestasi-prestasi yang dicapai selama di timnas oleh Opa satu ini? Mari kita nantikan, ujar Didi Saputra. Warganet juga mengkritik apa yang dilakukan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI kepada Shin Tae-yong yang sudah menyumbang banyak prestasi untuk Indonesia. Terima kasih, Iwan Bule, telah menemukan Shin Tae-yong. This is true. Iwan Bule masih yang terbaik memimpin PSSI, ditulis Sportiap Hapri. Jika Shin Tae-yong benar-benar out, kursi pelatih timnas Indonesia milik siapa? Omongannya Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak bisa dipegang, ujar titipan _mafia. Selamat datang kembali era kegelapan timnas, PSSI, Erick, Exco kumpulan mafia AAUKB, ditulis Joos _gandos. Ketua Umum PSSI membantah pemecatan Shin Tae-yong dari kursi kepelatihan timnas Indonesia karena tekanan dari mafia bola dan Eksekutif Komite, Exco. PSSI telah resmi mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong untuk melatih timnas Indonesia. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Erick Thohir pada konferensi pers pada Senin, 6 Januari 2025. Kontrak Shin Tae-yong sejatinya baru habis pada 2027. Erick Thohir membantah bahwa alasan dibalik pemecatan Shin Tae-yong karena tekanan dari mafia bola dan Exco PSSI. Saya rasa semua tidak benar karena kalian tahu saya ini pemimpin yang tidak bisa ditekan-tekan. Bagaimana PSSI bersama Liga melakukan perbaikan match fixing, itu tekanannya jauh lebih berat, kata Erick Thohir. Saya rasa sekarang Liga 1 berjalan baik, yang alarmnya bunyi masih di Liga 2. Yang kita perbaiki di Liga 1 itu dengan adanya VAR, pelatih yang bisa dipercaya. Liga 2 akan menyusul, ujar Menteri BUMN itu. Sekali lagi ia menegaskan bahwa diri tidak bisa ditekan oleh pihak manapun. Jadi saya rasa, saya bukan tipe pimpinan yang bisa ditekan-tekan. Saya yakin apa yang kita lakukan semua untuk kebaikan, kata Erick Thohir. Intinya kita harus kerja keras, tidak bisa cuma terima keadaan dan mengharapkan hasilnya bagus, ujarnya sebelumnya. Erick Thohir menjelaskan bahwa timnas Indonesia butuh sosok baru yang memiliki strategi lebih baik. Tentu dinamika di timnas perlu jadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlu ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain. Komunikasi yang lebih baik dan tentu implementasi program untuk timnas, ujarnya. Shin Tae-yong melatih timnas Indonesia sejak Januari 2020. Komunikasi yang lebih baik dan tentu implementasi program untuk timnas, ujarnya. Shin Tae-yong melatih timnas Indonesia sejak Januari 2020. Meski belum menyumbangkan trofi, Shin Tae-yong membawa perubahan timnas Indonesia ke arah yang lebih baik. Pelatih asal Korea Selatan itu meloloskan timnas U20, U23, dan senior ke Piala Asia. Timnas Indonesia mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023. Timnas U23 Indonesia lolos hingga semifinal Piala Asia U23 2024. Yang terbaru, Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia melaju hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi ketiga grup C dengan 6 poin. Timnas Indonesia masih menyisakan 4 pertandingan lagi untuk mencapai tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Nova Arianto mengungkapkan pesan emosional usai Shin Tae-yong dipecat sebagai juru taktik timnas Indonesia. Kabar pemecatan Shin Tae-yong dari kursi pelatih skuad Garuda diumumkan pada Senin, 6 Januari 2025, siang waktu Indonesia Barat. Berita tersebut sangat mengejutkan publik tanah air. Pasalnya, Shin Tae-yong sudah terikat kontrak sampai 2027 dengan PSSI. Selain itu, pria kelahiran Yeongdeok tersebut sudah menyumbang banyak prestasi untuk timnas Indonesia. Pria 44 tahun tersebut sudah dipercaya oleh PSSI sebagai salah satu asisten pelatih sejak Shin Tae-yong menjadi pelatih kepala timnas Indonesia. Ex-B Persib Bandung tersebut jadi salah satu sosok membantu tugas Shin Tae-yong selama 5 tahun kebersamaan. Nova Arianto memberikan pesan menyentuh kepada Shin Tae-yong yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya. Putra dari Sartono Anwar tersebut berterima kasih atas jasa-jasa Shin Tae-yong kepada sepak bola Indonesia. Hanya bisa menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya coach, ujar Nova Arianto di akun Instagram pribadinya. Karena sudah memberikan warna dan cerita yang baik untuk sepak bola Indonesia, pastinya kami beruntung dengan keberadaan coach selama hampir 5 tahun di tim nasional. Kita bisa melihat tim nasional sekarang berada di level yang berbeda. Dan setidaknya kami tahu apa saja yang menjadi kekurangan pemain tim nasional selama ini dan itu menjadi tanggung jawab kami untuk memperbaikinya, ujarnya. Pria asal Semarang tersebut banyak belajar dari sosok Shin Tae-yong. Nova Arianto mengaku banyak belajar soal etos kerja dan kedisiplinan. Banyak pelajaran YG didapat dari etos kerja, pendirian, disiplin dan mungkin banyak lagi yang mungkin saya dapat selama kebersamaan saya dengan Coach Shin, ujar Nova.
Pastinya itu semua akan menjadi bekal yang saya bawa dalam karir kepelatihan saya ke depan, ujarnya. Ex-bek Persebaya Surabaya tersebut mengucapkan terima kasih atas jasa Shin Tae-yong untuk pengembangan karirnya. Dirinya mohon maaf jika ada kesalahan yang dilakukan selama 5 tahun kebersamaannya di skuad Timnas Indonesia. Nova Arianto mendoakan Shin Tae-yong dan staf pelatih lainnya untuk selalu sukses dalam karir sepak bolanya. Terima kasih coach selalu memberikan masukan dan support kepada saya, ujar Nova. Dan saya sampaikan dari dalam hati saya paling dalam permintaan maaf sebesar-besarnya. Seandainya selama saya bersama dengan Coach Shin dan coaching staff ada tindakan saya yang salah atau kurang berkenan di hati Coach Shin dan coaching staff lainnya. Sukses dimanapun berada Coach Shin Tae-yong 7777 dan coaching staff semua tetaplah menjadi keluarga besar sepak bola Indonesia. Dan berharap kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan untuk bersama-sama melihat sepak bola Indonesia YG lebih berprestasi ke depannya, ujarnya. Timnas Indonesia ditinggal Shin Tae-yong, Kevin Dix, waktunya ke Piala Dunia 2026. Bek Timnas Indonesia, Kevin Dix, berharap Shin Tae-yong bisa sukses di karir selanjutnya. Shin resmi mengakhiri tugas setelah dipecat oleh PSSI pada Senin, 7/1. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keputusan ini sudah dipikirkan dengan matang demi kemajuan Timnas Indonesia nantinya. Pelatih baru akan tiba pekan depan dan langsung menyusun rencana jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona pada bulan Maret nanti. Di sisi lain, Kevin adalah salah satu pemain yang masuk rekomendasi Shin untuk bisa bergabung ke timnas. Kevin Dix menjelaskan, kebersamaan mereka memang tergolong singkat. Bahkan, dia baru mencatatkan 1 caps saat timnas bertanding melawan Jepang dan harus absen karena cedera lutut. Itu menjadi pertandingan terakhirnya bersama skuad Garuda tahun lalu menurutnya. Meski singkat, dia berharap pelatih asal Korea Selatan tersebut bisa sukses di tim selanjutnya. Terima kasih pelatih, untuk semua kenangan yang telah kita bagikan dalam waktu yang singkat. Semoga yang terbaik untuk Anda di masa depan, ditulis Kevin Dix di laman Twitter pribadinya. Pemain FC Copenhagen ini mendukung penuh keputusan yang diberikan PSSI. Menurutnya, induk sepak bola nasional tersebut sudah merencanakan ini dengan baik, apalagi timnas saat ini dalam momentum positif dan mendapatkan banyak dukungan dari semua pihak. Hadirnya pelatih baru diharapkan bisa membawa skuad Garuda semakin berprestasi. Saya percaya PSSI telah membuat keputusan dengan niat terbaik untuk masa depan sepak bola Indonesia. Selanjutnya, Kevin menilai bahwa semua pemain harus kembali fokus saat ini. Mereka akan bertarung melawan Australia, 23, dan Bahrain, 25-3. Dua kemenangan di laga tersebut tentu akan membuat posisi skuad Garuda semakin nyaman di grup C. Saat ini Indonesia ada di posisi ketiga klasemen sementara dan dalam jalur yang tepat untuk lolos ke babak selanjutnya. Di sisi lain, pelatih baru nanti harus cepat beradaptasi dan membaca kekuatan tim karena Sochros adalah salah satu tim yang tangguh dan calon favorit lolos ke Piala Dunia 2026. Mari terus kejar tujuan utama kita, Piala Dunia 2026, semua bersama-sama, ditutupnya. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, angkat bicara soal pemecatan Shin Tae-yong. Dia menegaskan keputusan ini diambil Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, demi sepak bola Indonesia. Arya mengatakan keputusan Ketum PSSI sudah berdasarkan evaluasi menyeluruh untuk kebaikan sepak bola Indonesia. Kini, Timnas Indonesia pun ditangani oleh Patrick Kluivert. Diketahui, Ketum PSSI, Erick Thohir, baru saja menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Dia ditunjuk untuk menggantikan Shin Tae-yong, ST, yang baru saja dipecat. Arya menegaskan bahwa Erick Thohir memiliki pengalaman dan kompetensi yang tak diragukan dalam mengelola sepak bola. Dia bahkan mengapresiasi latar belakang Erick Thohir, yang telah mengelola klub-klub besar dunia, seperti Inter Milan dan DC United. Saat ini, Erick juga memegang kendali atas klub Oxford United di Inggris. Tak ayal, keputusan yang dibuat Erick Thohir dipastikan jadi langkah tepat untuk kebaikan sepak bola Indonesia. Saya siapa? Ketum kita ini siapa? Sederhana banget. Cobalah lihat ketum kita ini siapa. Orang spesial yang pernah mengelola Inter Milan, ujar Arya Sinulinga dalam dialog interupsi dengan tema ST diganti. Prestasi Kluivert dinanti. Kamis, 9 Januari 2025, pemain Inter itu, 30 pemain Serie A, 90 orang itu berapa tahun kan? Pelatih yang ditangani yang dibawahi Mancini ya, Frank de Boer, dan lain-lain semua, banyak banget pengalamannya sampai dan pernah pegang DC United. Hari ini pegang Oxford itu Pak Ketum Erick Thohir. Selanjutnya, Arya juga memuji kecakapan Erick dalam mengambil keputusan penting untuk sepak bola Indonesia. Diakini, langkah yang diambil sudah tepat. Saya kalau Pak Erick Thohir bicara bola saya cuma ternganga doang. Karena apa? Pengalaman beliau, penanganan beliau saya rasa siapa sih yang bisa menekan-nekan ketum, ucap Arya. Dan kembali lagi, selama beliau jadi ketum PSSI, saya berkali-kali bilang di mana-mana,
Tunjukkan satu kebijakan beliau yang salah untuk sepak bola Indonesia, ditambahnya. Arya pun menyoroti pentingnya penguasaan locker room atau ruang ganti dalam keberhasilan sebuah tim sepak bola. Dia menyebut bahwa ketidakmampuan seorang pelatih atau pengelola tim untuk menguasai locker room akan menjadi faktor utama kegagalan. Enggak perlu dibahas lagi mengenai masalah itu. Tapi yang pasti, kunci itu ada di locker room, ruang ganti pemain. Saya mau jelasin saja, kunci itu ada di locker room. Ketika tidak terkuasai locker room oleh pelatih atau yang mengelola tim, maka habis, sudah pasti kalah, nggak mungkin menang lagi, jelas Arya. Jadi, Jose Mourinho itu bermasalah di locker room Chelsea. Banyak pelatih jagoan di dunia nggak bisa menguasai locker room, habis. Pemilik pun begitu, tidak bisa menguasai locker room habis, ditambahnya.